Bangtan Lampung kurang lebih saya baru menyatakan usia saya masih muda, usia saya baru 22 tahun. Iya, namanya itu cilik-cilik bisa gawe anak cilik. Punya istri tinggal sekarang di Simpang Bali. Alhamdulillah di sana buka pondok pesantren Fakul Ulum, subscribe channelnya. Ada promosinya kita mah. Jadi di sini saya ngomong pakai bahasa apa itu? Bahasa Hidayah seperti Maula dan kalau dia angkot. Iya boleh Pak. Tadi berjalan di mobil maka lampunya mati Bu. Jadi kurang lumayan suaranya serak-serak begini itu terjadi. Apura lumayan. Maaf kalau lagi serasa apura. Suara saya lagi serak. Suara saya lagi serak. Jadi baru di sini memang ada acara ceramah di bagian belakang. Jadi itu bukan dari ceramah di mobil. Karena ibu-ibu ayo sini pisangnya tak kalau sempit udah kosong maaf bisa maka alhamdulillah ini saya lihat dari 9 timbang gimana caranya dari 10 dari karena saya belajar sama istri baru lewat dari jam 12. Ya alhamdulillah kalau saya masih muda maka saya minta doanya semoga saya bisa istiqomah. Kata guru saya istiqomah di usia muda itu susah istiqomah di usia muda dibanding istiqomah di usia tua. Kalau sudah tua mah nggak apa-apain lagi. Ini mah kadang ada orang sono, orang dari tua-tua main Islam. iya Orang sono asalnya dari sini. Ibu-ibunya di sono aja yang pakai motor di sono. Asalnya di sini. Banyak yang di sini. Banyak kan? Mana coba dulu orangnya. Maka turunnya mengiring ke orangnya. ini jam pegang ya Hati-hati jangan mau mendengar ini membahas tema maulid apa ya. Sebenarnya ini saya papernya suara benar ya. Makanya kalau mau mendengar jangan lupa semangat. Belum apa-apa sudah cerita cuma alhamdulillah ibu kira Allah masyaallah tinggi semoga menjadikan berkah dan kita kepada pekerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit mengatur di sini sudah berbagai ustaz menceritakan tentang maulid. Maulid itu apa sih? Maulid itu diambil dari kata walada. Yang namanya kata walada, walada ditarik isim zaman maulidun, yang namanya maulidun itu kalimat isim. Kalimat isim di dalam kitab Fathul Sarji dan dijelaskan kalimat dalat ala makna fi nafsiha wa untuk tahun di zaman yang kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri dan tidak dibarengi dengan zaman. Jadi maulid mau kapanpun boleh maulid. Maka alhamdulillah di sini masih merayakan maulid kita berarti masih NU. Sedikit Pak dibagi perputaran anak tuh ngomong masalah ini. Benar ya? Udah nggak ceramah baru di sini saya mas. Ceramah itu dalam ceramah. Baru di sini alhamdulillah. Jadi saya tahu dia kampung itu beda-beda. Saya kampung itu ini berbeda. Cuma mereka yang menganti. Awas kita merayakan maulid
ngomongin orang doyan. Bapak-bapak mau nggak? Sama semua yang namanya ngomongin orang bodoh. Maka kalau mau dia doa itu segala dunia, lihat orang yang lagi ngomongin orang. Itu merasa dirinya paling sayang. Mau itu ustaz, mau itu bukan ustaz, kalau saya menceramah terpoin aja ceramah. Maka ini maulid semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita banyak perbedaan. Yang ngomong apa sambil ngerokok aja Pak, daripada sambil ngomong mah. Sambil ngerokok nggak apa-apa, nggak bid'ah ngerokok mah boleh ngerokok. Mana ada dalam kitab Irsyadul Ikhwan, nggak apa-apa merokok boleh. Di dalam kitab Irsyadul Ikhwan nih Pak, saya kasih dalilnya nih. Dalam kitab Irsyadul Ikhwan ada satu kitab yang membahas tentang 3 perkara: 1 rokok, 2 kopi, 3 teh. Apa di dalam kitab Irsyadul Ikhwan? Bayam bagi ba'dal akli an tudahina bijarumi suhun au sampurna. Bayam bagi mangkasyogiane an tudahina. Bayam bagi mangkasyogiane ba'dal akli ing dalam suhui semamangan siro an tudahina ingin tah merokok siro. Bijarumi suhun kalawan rokok jarum suhun au sampurna atau rokok sampurna. Nayan bid'ah. Ijen nayan, kok kosok kating aja gerak. Ini suaranya terlalu lemah. Nggak tahu ekornya yang kencang, nggak tahu tujuannya. Tapi setelah ibu ngelurung akan kita singat ngomong. Jadi walaupun yang namanya mau kita dibid'ahin sama orangnya tidak jadi masalah, karena namanya cinta kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta di mata atau di hati? Cinta di mata atau di hati? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Apa siapa Allah itu mata Allah. Kalau orang ini membutuhkan duri, sama-sama saya juga bukan orang mulia. Tidak ada manusia yang paling mulia selain daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Saya belum pernah waktu saya meluk di Allah, saya meluk di kemampuan. Nama saya itu nama apa Sono, tapi saya tidak ada manusia yang mulia di muka bumi kecuali Nabi Muhammad itu nggak ada lagi. Kalau ada manusia yang mulia sama dengan kanjeng Nabi Muhammad, berarti kanjeng Nabi Muhammad bukan satu-satunya orang yang paling mulia. Apa-apa kita masih doa kalau udah banyak doa mah pasti banyak doa.
Cuma insya Allah mudah-mudahan keringatnya kita berkumpulnya kita di sini nanti di surga Allah dijadikan satu pagi di perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kita terus yang namanya syiar agama. Dari mana kita bisa memperjuangkan maulid kanjeng Nabi Muhammad kalau kita ingin memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka muliakan Ustaz setempat. Muliakan Ustaz setempat. Di sini ada Ustaznya enggak? Ada enggak? Sebulan dikasih berapa Bu ngajarin anak ibu? Ustaz ya, sebulan di sini ngajarin anak dapatnya berapa dari ibu? 25 sebulan. Sebulan 25.000 Pak. Sebulan 25.000. Alhamdulillah ini dari kulit orang sini. Ustaz yang sebulan 25.000 di mana saya sedang 2.500 kayaknya berbulan waduh. Masya Allah. Bingung saya. Jadi ngomong apa aja ya. Nanti Bang, awas loh, boleh. Merayakan maulid kanjeng Nabi Muhammad adanya makanan tuh boleh. Boleh adanya makanan, cuma awas. Yang namanya kalau misalkan itu kasihan. Jadi harus apa? Harus saling bisa. Bukan, saya bukan mengkoreksi, saya tidak pernah mengkoreksi orang lain. Saya juga sama, bukan makhluk mulia. Kata saya itu yang ceramahnya anak kecil, itu orang tua, marah-marah pasti. Jadi apa tuh? Ya, ibu-ibu yang tebak telurnya dulu. Ini mau dua. Yang penting saya tadi dapat amanah. Saya di rumah punya anak kecil baru umur tahun 9 bulan. Anak saya itu paling senang Bu kalau misalkan saya pulang buka mobil ada berkat. Apalagi makanannya donggang yang gede. Saya senang Bu. Kalau nggak ada sih nangis anak saya. Maka orang sini saya mohon jangan buat anak saya nangis. Jangan sedih, saya takut saya nggak tahu kalau ini kamu begini tengah-tengah orang tidak tahu namanya. Masya Allah. Jadi di sini kalau ada orang mati, Ustaz, nggak dekat sama Ustaz, ngejelek-jelek kepada Ustaz, nggak usah dipakein, Ustaz, buang aja ke laut. Ya Allah. Man kata Rasulullah apa? Man akramal ulama, man akramal. Ayo boleh. Man akramal ulama, man akramani kata Rasulullah. Wa man akramani, man akramallah. Wa man akramallah kana ma'idil jannah kata Rasulullah. Barang siapa orang yang memuliakan ulama sama seperti memuliakanku. Bu, hari ini orang kita Bu, kasihan juga anak saya Bu, kasihan juga Bu. Dengerin makanya makan awal terus perasaan. Dengerin belajar. Masya Allah. Udah dapat? Udah dapat belum? Udah dapat belum? Bener udah?
itu susah bu. Jadi Ustaz itu susah pakai sama Ustaz. Kadang ada yang meninggal jam 12 baru pengen ketularan sama bininya, diketok pintu, assalamualaikum, nggak jadi, ujung-ujungnya sama Ustaz. Waalaikumsalam, ada apa Pak Ustaz ini meninggal? Ya udah nanti kalau lagi nanggung jam 1 salam. Baru mau naik lagi ketok lagi, assalamualaikum Pak Ustaz, ini saya mau ngelahirin, nggak jadi. Ustaz sama bininya. Yang begitu lu kasih 25.000 sebulan. Masya Allah. Jangan. Bukan saya ini enggak. Saya enggak dapat omongan dari siapa-siapa. Karena yang namanya masyarakat mah enggak beda jauh. Saya buka pondok itu bu. Di pondok saya itu sebulan bayarannya 10.000. Itu kan ada yang belum setahun. Sebulan 10.000 kalau yang belum setahun nggak bayar. Ngomongnya Ustaz mah harus ikhlas. Kalau Ustaz makanya batin tak. Ustaz, kalau angsuran yang besok mau cair duitnya belum ada, ngajarin anak ibu kemarahan. Ya semua ini sudah sekolah ya. Duitnya boga. CSR, token beak, udah sana. Waduh, pemajikan Rono, Pak. Ya Allah. Itu rasanya bu anak ibu salah duitnya kayaknya dilempar itu kalau nggak ada hukuman. Tapi coba bu, Masya Allah, perhatikan Ustaz sekampung. Kalau tidak ada Ustaz sekampung, siapa yang ingin menghilangkan korupsi yang di dalam satu kampung? Maka dari acara maulid saya di mana-mana ngomong, yang terpenting satu, hargai Ustaz sepenuhnya. Paham? Jangan pulang dari sini, Ustaz itu saya yang ceramah kali dapat omongan gitu. Jangan begitu, saya nggak ada yang begitu. Jangan, benar saya nggak bohong. Karena apa? Sama satu profesi sama saya. Satu profesi sama saya. Bukan dihargai. Seorang ulama, seorang ustaz tidak pernah minta dihargai. Cuman kita yang harus mengerti bu. Kita yang harus mengerti itu. Mondok emangnya gampang kan? Coba pondokin anak ibu 7 tahun mondok belum tentu bisa dibacakan dulu. Nggak percaya lah. Apa bedanya pondok pesantren dengan sekolahan bu? Ibu mah kira sekolahan mah dibayar 3 juta. Pondok mah 10.000 ya kagak. Ada di sini orangnya. Kenapa pondok akan listrik? Sama aja bu. Cuman bedanya kalau pondok pesantren mas 1 lawan 1. Apapun yang ada di ustaz tersebut akan dibalikan kepada muridnya. Tapi kalau di sekolah anak kita satu suruh menguasai semua ilmu, sedangkan setiap ilmu berbeda-beda. Kalau ini ceramah saya pernah ceramah di SMA. Saya ngomongin ini, pernah ngomongin ini kan. Kurang beres ceramah. Diomonglah saya sama guru tersebut. Kebetulan guru agama di sekolah itu murid saya. Setelah pulang saya ngomong, Ustaz ceramah jangan begitu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena kebanyakan kamu semua yang selalu menghinakan kepada pondok pesantren. Wabil khusus pondok pesantren Salafiyah. Jadi inilah yang perlu menghargai para ulama. Kalau tidak ada satu siapa yang ingin memuliakan ulama, maka kemuliaan ini dimaulidkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kita betapa pentingnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang. Kita selalu ingat sekarang yang meneruskannya siapa? Para alimul ulama. Itu yang harus kita perhatikan. Ini mau Ustaz tesnya juga begini sih itu. Ini tesnya Ustaz ya. Pulang ini buat mana ini penceramah mah kalau kiainya mah kalau pulang sudah diakui Ustaz sekampung mah sudah lebih masa bodoh.
pimpinan pondok pesantren Tanwirul Qulub. Kata beliau begini, Pak, ustadz itu terbagi dua. Ada yang ustadz penyerang, ada yang ustadz penjaga gawang. Kalau ustadz yang penyerang itu ustadz yang ceramah. Ada ustadz yang penjaga gawang. Cuma nanti jangan lupa hasilnya bagi dua. Ini tentang dari ngomong ini dapat duit dia, ngomong awas hati-hati. Awas bu. Bu. Terus nggak bu? Capek nggak bu? Capek nggak? Saya nggak capek bu. Saya nggak capek bu. Ini air laut bukan kesepak doang nih. Keluar matanya doang nih kalau marahan malam-malam. Kalau orang sini main ke daerah Simpang Galim, dari sini PCR naik ke atas terus, nanti perbatasan Tanjung Bintang sama Bandar Batu ada MTS Darul Huda, masuk ke atas, nanti di atas ada tuh. Di situ nggak ada orang kalau pondok saya di belakang kontrakan. Orang sini kalau mau mampir, tapi jangan tangan kosong. Tahu Ustaz tidak kerja, mampir ke rumah Ustaz, usahin dong kalau Ustaz nggak ada yang kerja, Ustaz tuh nggak ada yang kerja, cuma datang ke rumah Ustaz, minta tolong Ustaz. Nah, mungkin tentang teman dulu kan. Jadi maaf ya, saya begini orangnya apa adanya. Ya kan, mungkin saya undang lagi di sini, nggak apa-apa, sebanyak juga jodoh. Selalu aja. Jangan dalam kesini niatnya satu silaturahmi. Mudah-mudahan dari silaturahmi ini menjadikan panjang umur kita dunia. Amin amin ya rabbal. Dan menjadikan rahmat kita nanti untuk masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau panjang-panjang bu. Pengen panjang, pengen pendek bu. Pengen panjang, pengen pendek bu. Kita yang panjang sama yang pendek bu. Yang panjang. Mending panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Mending masuk semua ngaji kalau mana ngaji ini mah masih mending pendek masuk semua daripada panjang masuk. Jadi penceramannya serba salah sebenarnya. Saya masih ingat aja. Jadi penceramannya serba salah bu. Kalau ceramahnya ngelawak terus, nanti ada yang ngomong, apa itu ceramahnya nggak ada isinya. Kalau ceramahnya ngaji doang nggak ada lucunya, nggak seru. Jadi itu mah nggak lucu, ya kan? Ngantuk katanya juga. Kepanjangan ceramahnya terlalu lama itu penceramah nolong nggak tahu waktu. Kependekan ceramahnya, ini juga dibayar, ceramah dipendek. Jadi ceramah itu nggak salah bu. Makanya saya sepakat tuh sama rombongan saya tuh ketika muda saya bilang udah yang terima lu diampun berapa bulan kita bisa bikin lagi beres dah. Kenapa sekarang kalau kita bikin mulut manusia tidak akan pernah ada habisnya udah. Bapak-bapak ibu-ibu di sini udah positif kalau ngomong-ngomongin Ustaz. Kurang juga dari sini ngomongin positif gua udah. Kalau Ustaznya kita gondrong nggak sembuh gondrong mau ngaji botak-botak ayam. Ayo. Selamat kalau ini saya suaminya ini. Kalau juga ya. Jangan. Apa salat itu coba? Salat itu nggak ada jauhnya. Indem, main, menang, bayar. Indem, main. Seperti lagu Roma Irama itu mah. Gali lobang, gali lobang, lobang untuk menutup lobang, tertutup sudah lobang lama, lobang baru terbuka, gali lobang tertutup lobang, yang murah belajar hutang, Dewek lah, ngomongin apa terus sih? Ini mau wes ceramah ini
kan ya. Jadi awas. Jadi pulang maulid ini kita sama-sama perlu berubah akhlak kita, karena adanya pengajian supaya untuk merubah akidah atau akhlak yang tadinya akidah kita kurang kepada Allah, kita rubah semoga tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen ngikutin ustaz-ustaz yang benar, jangan yang lagi viral-viral, ikutin mah ustaz kampung. Ustaz kampung mah kurang ikhlas apa coba? Lagi sakit, sering ngajarin batuk-batuk. Terus ngajarin ibu-ibu kan ustaz kampung mah. Tapi kalau penceramah yang lain, kalau nggak dibayar belum tentu mau ngajarin. Jadi hargai ustaz setempat. Pokoknya kalau ada ustaz kalau ada yang ngomongin lapor. Kita sama-sama ngadu nasib. Itu sama-sama ngadu nasib. Jadi jangan hargai ustaz setempat. Insya Allah ustaz setempat. Kayak tadi itu marhabaan. Yang marhabah kayak tadi itu ya, itu ragam seomas banget. Sekarang nggak kepake di zaman sekarang, makanya yang ada tuh. Kayaknya ada yang begitu. Benar nggak? Ustaz dulu yang mantap mah. Dari lagu aja, dari lagu Ustaz dulu mah bisa menjadikan keyakinan buat seorang anak. Kayak contoh ada nazam yang disesuaikan yang pada zaman dahulu pada zaman lahirlah seorang nabi yang terakhir dan Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya Abdullah pada Madinah tempat. Nah, hafalan kan sekarang yang diapain? Ya langsung yang begitu yang paling sekarang. Iya kan di kita nih ada ustaz begini debat, itu nggak usah jauh-jauh lu ngurusin NU Muhammadiyah Wahabi, rukun sholat lu apa udah. Rukun sholat ustaz dulu mah ngajarnya. Rukun sholat, ceramah itu sebenarnya memberikan fatwa. Jadi di dalam ceramah apapun yang diomongkan sama mubalik berarti yang dia ambil dalam sudut pandang dia. Contoh, ketika mubalik itu tidak merokok, maka pasti penceramah itu mengharamkan rokok. Ketika mubalik itu merokok, pasti penceramah itu membolehkan rokok. Ketika si penceramah itu bermadzhab Imam Maliki, pasti dia ngomongnya madzhab Imam Maliki. Nah itu kalau mau ngaji lah, syaratnya ngaji lah, satu ada gurunya, dua ada muridnya, tiga ada kesemangatnya. Kalau kata santri mah kitabnya itu baru ngaji. Mana kalau begini-begini mas saya mau nyanyi doang. Pulang dari sini ada yang ngomongin apa? Ceramah kemarin mah cuma nyanyi-nyanyi doang. Berarti kalau ada kiai ngomongin saya nyanyi, berarti kiai nggak bisa nyanyi gitu. Kalau enggak itu kiai punya dendam itu sama ribuan. Jadi awas tuh ya, sampai seperti itu. Capek ya bu, suaranya nggak kedengeran ya, kedengeran jelas kan? Ibu mendengar suaranya apa hati saya ganteng ya? Jadi malu saya, tapi saya mau diajarin itu sama istri saya, nggak bakal mau kena-kena.
jangan kita banyak istrinya, jangan, nggak boleh. Satu aja nggak pegang. Satu aja nggak pegang, jangan pegang, Allah. Jadi jangan. Saya ini satu, bisa dibilang kalau kata orang, saya satu ustaz yang tidak membenarkan bolehnya kawin lebih dari satu. Iyalah, Walaupun ada dalilnya, ada ngomong tenang lu, saya bela di sini. Nanti di sini kita jatuhin lagi ibu. Saya tidak membenarkan. Kenapa? Emang benar itu ada dalam Quran. Cuman kenapa saya tidak membenarkan? Ibu-ibu jujur sejujur-jujurnya, ada tidak wanita yang rela dimadu? Tidak ada kan? Walaupun laki-lakinya hitam, jelek, monyong, bodoh, itu pilihan lu. Buat aku, tukang ngadu ayam udah mandi, dia belum mandi tolong. Awas tuh ada tuh begitu tuh. Ada nggak? Hadir. Lagi ketawa-tawa. Kayaknya masih suaminya begitu deh. Jadi tidak ada tuh wanita yang rela ataupun ikhlas untuk dimadu atau dibuatkan. Kalau dalam ilmu hakikatnya, cuma dalam fikihnya boleh asalkan menentukan syarat daripada memiliki istri selanjutnya anak kedua. Boleh, cuman kalau ibu-ibu nggak mau dimadu sama para suami, syaratnya satu, nurut. Ini manggilan keluar main apa? Lu tidur sama suami baju bolong. Pengalaman saya pun punya istri sama, nggak beda jauh harus sudah istri saya. Sama. Begitu kan tuh kalau keluar mau. Ini jadi apa? Apa yang namanya? Lipstick atau istri? Ya pokoknya itulah. Lipsticknya aja deh, lipstick lagi. Satu bawah hijau atas ungu. Kalau mau keluar, pedangnya 5 cm. Kalau mau keluar pintu, ada 7 kali ngaca. Padahal dia ngaca tidak berubah mukanya, gitu aja. Benar nggak? Coba kalau saya bilang suaminya, daster bolong, boro-boro mau mandi, suami ditonggengin, cantik soek, Masya Allah. Kalau nggak pengen dimadu, maka nurut kepada suami orang mandi bu. Bu gini, kalau mau tidur, orang ngomong ke saya, ya aku mau dipakai ya. Harus begitu istri mah. Harus begitu istri mah kepada suami. Masuk surga lu. Kalau enggak, waduh, hati-hati tuh, bisa-bisa. Harus ngomong dulu, benar itu kata tuanya. Maka awas daripada itu, pulang dari sini ibu-ibu jangan ada yang melawan sama suami. Suaranya itu harus lebih rendah daripada suami. Cuma bapak-bapak juga harus punya otak. Jangan ini mah istri udah nurut. Bapak boro-boro ngasih duitnya semua aja yang ada. Halo, istri mah dia jelek, giliran aja mah dibagus-bagusin. Awas kan, jangan tuh. Alhamdulillah min. Jadi inti daripada maulid itu adalah kita bersyukur atas lahirnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang maulid itu dalam bulan apa? Bulan Rabiul Awwal, hari Senin kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad. Maka puasa di setiap hari Senin. Insya Allah kalau orang mengamalkan satu berpuasa pada hari Senin, insya Allah hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, kalau kita ingin hidup kita itu tenang, perbanyak baca sholawat. Baca sholawat. Baca sholawat. Perbanyak baca sholawat, mau yang perempuan ataupun mau
sudah malam, saya juga habis ini ada acara lagi di daerah Kuala. Di daerah Kuala saya ada acara lagi. Insya Allah suatu saat kita bisa bertemu kembali. Amin amin ya Rabbal alamin. Jangan ngarep-ngarep saya, beliau udah punya istri. Ya, nggak ada yang mau juga, kalau sendiri aja udah serah. Mau syukur sama orang intinya tadi dari maulid ini pesan saya satu, jaga ustaz-ustaz kita, jaga para sesepuh kita, jaga tokoh agama kita. Awas perhatikan kehidupan mereka sama seperti kita memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya daripada itu pesan saya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang muslimin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus ke para panitia, karena kalau nggak ada panitia maka bakal jadi di acara. Kenapa saya paling kasihan sama panitia? Karena banyak orang yang dipinta iuran susah. Ya kan? Udah ngomong dari 2 bulan dulu, nanti saya merayakan maulid 200.000 ya bu sumbangan. Datang marah-marah, Allah, gue juga ada duit. Kasihan panitia. Kenapa? Oke, sama ngerasain teman jadi panitia. Yang ditagih sama yang nagih lebih galak yang ditagih. Jadi awas, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan tahun besok mah lebih meriah lagi. Amin amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para jamaah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis